Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah Haspiani sebagai dosen pembimbing mata kuliah Estetika Humanisme, izinkan saya Eka Berkamustika, biasa dipanggil Eka dari Prodi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia, akan membawakan presentasi terkait ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Berikut berikut materi yang akan saya sampaikan. Baik, yaitu tugas-tugas UAS dari soal UAS dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu membuat video dengan durasi 15 sampai dengan 30 menit mengenai konsep diri. Salah satunya mengenai konsep diri. Jadi, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai refleksi konsep diri dalam perspektif estetika dan humanisme. Yang pertama, apa itu konsep diri? Jadi, konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang mengenai siapa dirinya. Gambaran ini mencakup pemikiran, perasaan, nilai, dan keyakinan yang membentuk persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Konsep diri tidak terbentuk dalam semalam, melainkan melalui proses panjang interaksi sosial, pengalaman hidup, dan refleksi mendalam terhadap kehidupan. Berikutnya ada teori dasar tentang self-concept. Menurut Carl Rogers, self-concept terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada self-image, yaitu cara kita memandang diri sendiri saat ini. Yang kedua ada ideal self. Ideal self sendiri adalah yaitu bagaimana kita ingin menjadi. Dan ketiga ada self-esteem, yaitu sejauh mana kita merasa berharga sebagai pribadi. Ketika ketiga komponen ini selaras, individu cenderung memiliki kesehatan mental yang baik dan rasa puas terhadap dirinya. Selanjutnya ada perkembangan konsep diri sejak masa kanak-kanak. Yang pertama itu terbentuk sejak usia dini, yang kedua dipengaruhi oleh keluarga dan pengasuhan. Konsep diri mulai terbentuk sejak masa kanak-kanak. Pola asuh orang tua, dukungan emosional, serta validasi dari lingkungan sekitar membentuk landasan awal bagi anak dalam melihat dirinya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang suportif cenderung memiliki citra diri yang positif. Selanjutnya ada peran lingkungan sosial dalam pembentukan diri. Itu ada sebagai berikut. Yang pertama, ada interaksi sosial membentuk persepsi diri. Yang kedua, cermin sosial. Bagaimana orang lain melihat kita. Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam membentuk konsep diri. Kita belajar mengenal diri melalui reaksi dan umpan balik dari orang lain. Konsep cermin sosial menggambarkan bagaimana kita seringkali membentuk identitas berdasarkan apa yang kita pikir orang lain lihat dalam diri kita. Selanjutnya ada pengaruh media dan teknologi terhadap self-concept, yaitu yang pertama ada standar sosial digital, yang kedua media sosial dan identitas virtual. Di era digital, media sosial menjadi cermin baru dalam membentuk konsep diri. Paparan terhadap standar kecantikan, kesuksesan, dan gaya hidup yang ditampilkan di dunia maya dapat mempengaruhi bagaimana kita menilai diri sendiri, seringkali menimbulkan perasaan tidak cukup atau tidak berharga. Selanjutnya ada perbandingan diri dan dampaknya. Yang pertama, ada perbandingan sosial sebagai sumber krisis identitas. Yang kedua, ada self-doubt dan tekanan psikologis. Salah satu tantangan besar dalam membentuk konsep diri yang sehat adalah kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika perbandingan ini bersifat negatif dan terus-menerus, maka akan memunculkan keraguan terhadap kemampuan, bahkan dapat mengikis harga diri dan kepercayaan diri.
Selanjutnya ada self-concept dalam kerangka estetika. Pertama ada keindahan dalam keaslian diri. Kedua ada estetika bukan sekadar penampilan fisik. Estetika dalam konteks self-concept tidak terbatas pada penampilan luar saja, tetapi mencakup bagaimana seseorang menyadari keindahan dalam keunikan dirinya. Mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan adalah bentuk keindahan manusia yang otentik dan mendalam. Berikutnya ada dimensi humanistik dalam membangun konsep diri. Yang pertama ada pengakuan terhadap martabat manusia. Yang kedua, ada tanggung jawab membentuk diri sendiri. Dalam perspektif humanisme, setiap individu memiliki martabat dan kebebasan untuk menentukan jati dirinya. Konsep diri tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan hasil keputusan etis dan kesadaran penuh dalam memilih jalan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berikutnya ada identitas sebagai proses, bukanlah hasil akhir. Yang pertama, diri sebagai proses reflektif. Yang kedua, dinamika perubahan identitas. Identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang seiring waktu. Kita adalah makhluk yang terus mengalami pertumbuhan. Maka dari itu, penting untuk terus merefleksikan diri agar tidak terjebak dalam narasi lama yang membatasi potensi aktualisasi diri. Selanjutnya ada konsep diri dan kebebasan berekspresi. Seseorang yang memiliki konsep diri yang kuat akan lebih berani mengekspresikan dirinya tanpa harus menyesuaikan secara berlebihan dengan standar luar. Dalam konteks humanisme, kebebasan ekspresi adalah bentuk penghargaan terhadap keberagaman manusia. Selanjutnya ada ketidakseimbangan dalam self-concept. Yang pertama, yaitu diskrepansi antara self-image dan ideal self. Yang kedua, ada gejala krisis identitas. Ketika terdapat jurang yang terlalu jauh antara gambaran diri saat ini dengan ideal self, maka muncullah rasa frustasi, krisis eksistensial, bahkan depresi. Untuk itu penting adanya rekonsiliasi diri dan penerimaan terhadap realitas, sembari tetap berupaya untuk berkembang. Selanjutnya adalah proses merekonstruksi diri. Yang pertama ada introspeksi dan evaluasi diri. Yang kedua ada kesadaran akan perubahan. Rekonstruksi konsep diri membutuhkan keberanian untuk jujur melihat ke dalam. Proses ini mengharuskan kita melakukan introspeksi, mengevaluasi pengalaman masa lalu, serta menyusun ulang identitas kita berdasarkan nilai-nilai baru yang lebih sehat dan manusiawi. Selanjutnya adalah penerimaan diri sebagai landasan kebahagiaan. Yang pertama ada self-acceptance sebagai kekuatan mental, yang kedua ada menerima tanpa menghakimi. Penerimaan diri bukan berarti menyerah atau puas diri, tetapi sebuah titik awal untuk bergerak dengan lebih realistis dan damai. Menerima diri sendiri berarti kita menghargai proses, tidak menghakimi diri secara keras, dan memberi ruang dari kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada dampak positif yang dimiliki konsep diri yang kuat. Yang pertama ada kepercayaan diri yang meningkat, yang kedua ada relasi sosial yang lebih sehat. Konsep diri yang sehat memungkinkan seseorang merasa lebih percaya diri, lebih terbuka terhadap kritik, serta memiliki kemampuan menjalin hubungan sosial yang sehat. Dia juga mampu menghargai dirinya sendiri dan tentunya menghargai orang lain dengan seimbang. Kesimpulan,
Kesimpulannya, yaitu mengenali dan membentuk konsep diri adalah perjalanan yang panjang dan membutuhkan kesadaran, refleksi, dan ketekunan. Dalam dunia yang penuh tekanan sosial dan standar luar, kita perlu kembali kepada diri, menghargai nilai unik kita, dan tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Baik, selanjutnya ada daftar referensi, yaitu yang pertama ada Gufron, MN, dan Risnawita, R, tahun 2020, Teori-teori Psikologi. Yang kedua ada Hidayat AA tahun 2022, Psikologi Diri, Konsep Diri, dan Implementasinya dalam Keseharian. Yang ketiga ada Jalaluddin R. Yang keempat ada Mutakin M. Yang kelima ada Surya Brata S tahun 2021. Berikut surat pernyataan orisinalitas tugas. Dengan ini menyatakan bahwa tugas yang saya kerjakan benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan hasil plagiat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian.